Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Peribahasa ini sangat cocok disematkan pada sosok Gatot Brajamusti, mantan Ketua Persatuan Artis Film Indonesia. Laporan demi laporan kini semakin menyudutkan keberadaan Gatot. Baru-baru ini, pihak kepolisian memanggil Arya Suta dan Elma Theana, dua saksi yang pernah dekat dengan Gatot, untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api ilegal Gatot Brajamusti. Di hasil pemeriksaan intinya bahwa saudara AS tidak mengakui senjata api dan peluru itu berasal dari saudara AS. Dia menyatakan bahwa pernah melihat saudara GB memiliki senjata api. Tapi dengan jenis yang kami tunjukkan dua pucuk senjata ini, yang bersangkutan tidak begitu meyakini bahwa dua itu adalah pucuk senjata. Pertanyaan dan tadi saya udah di penyidik ya, memang sih sekitar kepemilikan senjata api dan film asal yang menggunakan properti itu asli atau tidak. Jadi sekitar kepemilikan itu ada dan itu aja. Sebelum berbagai laporan muncul ke publik, Gatot dikenal sebagai sosok panutan. Bagaimana tidak? Padepokan miliknya selalu ramai dikunjungi, bahkan untuk sejumlah selebriti. Tak disangka, Gatot Brajamusti yang dianggap sebagai guru spiritual itu memiliki senjata api ilegal dan terancam hukuman penjara. Saudara GB sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata api dan ribuan butir peluru dikenakan Undang-Undang 12 tahun 51 tentang Undang-Undang Darurat, ancaman hukuman 20 tahun penjara. Senjata api itu dari siapa? Oh, saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya itu senjata apinya dari siapa dan dari mana, saya nggak tahu. Saya cuma pernah lihat aja. Di Indonesia, senjata api termasuk barang yang tidak bebas dimiliki masyarakat umum. Seseorang yang ingin memiliki senjata harus melewati berbagai proses yang panjang dan rumit, termasuk juga tes kejiwaan untuk mengetahui kesiapan orang itu untuk memiliki senjata. Sedangkan untuk senjata api olahraga yang sudah memperoleh izin, wajib disimpan di gudang Persatuan Penembak Indonesia atau yang dikenal Perbakin. Nah, jadi kami harus uji bagaimana mereka berlatih, bagaimana mereka melakukan suatu tes, baru mereka kita rekomendasikan bahwa boleh Anda membeli atau memiliki senjata. Itu untuk air pistol, untuk angin khususnya. Kalau untuk api, lebih panjang lagi Mas mungkin. Kalau kita terlibat baru kita boleh mengeluarkan. Apalagi memamerkan harusnya nggak boleh Mas. Nggak usah buat bangga-banggaan, harusnya itu keep untuk pribadi. Orang jangan sampai tahu kalau kita punya senjata itu. Dia harus datang ke lapangan tembak atau kantor, kemudian nomor 2 dia registrasi, nyari nanti Mas, nggak langsung ke pusat nih, nggak ke PB, dia ke DKI misalnya, atau dia cari teman klub. Di sini kan banyak klub, bergabung ke salah satu klub dulu. Kemudian dia bersama klub akan merencanakan suatu latihan, atau dia akan dijamin sama rekannya di klub, dijamin nih Mas Luki sama saya harus garansi Mas Luki orangnya baik, aman. Saya kalau ada apa-apa, saya ikut dipertanggungjawabkan karena saya menggaransi Mas Luki. Lalu Mas Luki pergilah nomor 4 berlatih di lapangan. Ya, di sini dapat pengarahan dulu, safety-nya seperti apa, karena di lapangan tembak nomor 1 adalah tata tertib, bela diri. Kemudian diproses ujiannya, Anda lulus, Anda didaftarkan ke PB bahwa Anda punya kartu anggota pengurus pusat. Dari situlah Mas Luki berhak untuk memiliki senjata. Tak hanya sampai di situ, seorang wanita muda yang berinisial C melaporkan tindakan asusila yang dilakukan Gatot terhadap dirinya. Bahkan tak tanggung-tanggung, dari hasil hubungannya dengan Gatot, wanita itu melahirkan seorang anak. Saya tidak pernah dinikahi sampai saya punya anak. Dan kalau anaknya sendiri diakui atau seperti apa? Tidak pernah diakui juga. Sampai sekarang dengan usia yang mana? Ya, Ya. 4 tahun. Ya pernah ketemu, diajak ketemu itu, ya dia hanya berharap kalau bisa dinikahkan begitu ya, atau bisa dia mengakui anaknya. Tapi ternyata keinginan atau kerinduan oleh Citra atas apa yang diharapkan itu tidak tercapai, tidak dipenuhi oleh yang namanya Gatot. Jadi kalaupun uang yang diberikan itu ya
katanya ya udahlah buat ongkos pulang gitu ya. Kebahagiaan menyelimuti pasangan Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia. Tepat pukul 9 pagi tanggal 9 September, Chelsea melahirkan seorang bayi perempuan lewat operasi sesar. Bayi cantik yang diberi nama Natusha Olivia Alinsky itu sudah direncanakan. Seperti apa ungkapan kebahagiaan Glenn yang ikut mendampingi persalinan Chelsea? Tadi dia lahir di jam 9 pagi, tanggal 9, bulan 9, jadi angka bagus, 99, terus namanya Natusha.